Karena kalau untuk pertama ini kita langsung boom kan, ini lawan influencer Minang gitu kan. Kebetulan kami juga ada beberapa kenalan influencer, BSK juga ada beberapa kenalan influencer. Jadi dicoba diajak karena mereka tertarik gitu kan, tertarik yang dimana ini bikin antusiasme kita sebagai talent dan orang-orang yang lihat postingan itu juga wah seru nih Min, pengen nonton dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Alhamdulillah hari ini Bang Nur Podcast mengundang tamu spesial. Ada Bang Difal bersama saya hadir. Difal dari Stand Up Indo Padang FC. Apa kabar ya Bang? Iya. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Bang, ini saya lihat di Instagram Stand Up Indo Padang FC yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan mengadakan event charity nih Bang. Benar. Kalau nggak salah itu kerjasama dengan Bola Satukan Kita atau gimana nih Bang? Ya, jadi ibaratnya Stand Up Indo Padang FC itu diajak oleh Bola Satukan Kita Sumbar, yang dimana awalnya kita singkat jadi BSK ya. Oh iya betul Bang. BSK ini dia punya inisiatif buat bikin sportainment, jadi acara olahraga sekaligus hiburan. Nah, di mana dia ngajak kami buat mengkampanye hiburan tersebut dan ditambah acara sportainment ini juga mengkampanye ini loh fun football yang sebenarnya. Jadi kita tuh main memang seru-seruan, nyari temen, nyari kawan lah gitu mainnya kan. Bukan main yang gerasa-gerusuk semuanya, karena menurut BSK semua orang itu tuh berhak main bola dan merasakan experience yang sama seperti yang dirasakan sama pemain profesional. Kan main di lapangan yang bagus, ada fotografernya gitu kan. Tapi sayang aja kalau mainnya nggak seru-seruan gitu loh. Jadi di campaign di acara ini gitu loh. Oke. Mungkin maksudnya main fun ya, main fun aja ya, tidak ada yang kekerasan fisik. Iya. Karena ini sebelumnya saya kan moto di sebuah komunitas futsal juga. Itu ya pelajar, tapi ada satu kejadian yang sangat agak miris lihatnya. Ketika itu ya memang duel biasa, tapi ketika dia jatuh ke lantai dan salah mendarat gitu? Salah ya posisi, jadi posisi yang menahan tangan dan akhirnya patah. Itu kan sangat ya menyedihkan, sangat nggak baik. Sebenarnya gimana ya, di olahraga ini kita nggak bisa terlalu menghindar dari kontak fisik itu ya, apalagi sepak bola dan futsal ya. Cuman kita bisa ngebayang-bayangin yang mana kontak fisik yang fatal kan. Wah, ini dihindari aja lah gitu kan, biar main yang nggak terlalu emosian, biar gitu ya hindari aja lah kontak fisik yang fatal-fatal. Nah, inilah tujuan event ini, charity ini ya. Nah, ini sebelum lebih jauh nih Bang ya, saya agak penasaran nih, ini Stand Up Indo Padang FC ini apakah sama komunitas dengan Stand Up Indo Padang saja, atau ini dua komunitas yang berbeda, atau isinya orang-orang itu juga, gimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan nih Bang. Jadi Stand Up Indo Padang FC ini adalah sebuah tim ya, jatuhnya tim untuk menyalurkan bakat sepak bolanya komika-komika Stand Up Indo Padang. Jadi dia dibilang beda enggak, dibilang sama juga enggak gitu loh kan. Jadi kami beda sama tim-tim yang lain gitu kan. Kalau tim yang lain mah ada seleksi kan, seleksinya mungkin ada trial, ada apa, dan kami open mic gitu, stand up, harus stand up gitu kan. Kalau nggak stand up ya nggak bisa masuk Stand Up Indo Padang FC gitu loh. Jadi syarat utamanya memang Stand Up Indo Padang dulu, stand up komedi dulu. Gitu. Harus bisa melawak lah ya. Mau ngelawak lah intinya. Mau ngelawak. Kalau bisa ngelawak mah berjalan lah ya. Oke. Nah, berhubung lagi pas ngebahas Stand Up Indo Padang ya, mungkin bisa Bang ceritakan sedikit kilas balik waktu awal mula Stand Up Indo Padang dihadiri Padang nih, gimana cerita? Mungkin bisa cerita sedikit Bang. Sebenarnya Difal untuk detailnya Difal kurang tahu, cuman gambaran besarnya tahu ya. Sebenarnya Difal tuh masuk ke Stand Up Indo Padang tuh tahun 2016. Dari cerita senior-senior itu Stand Up Indo Padang itu masuk ke Padang, dibentuk di Padang itu di tahun 2011 bulan November tanggal 10. Jadi kalau nggak salah saya ingat Difal itu tuh ada salah satu komika senior, komika nasional
yang ada di waktu itu ngisi acara ke Padang. Acaranya bukan acara stand up kalau nggak salah, saya ingat Deval ya. Nah waktu dia ke Padang, ada inisiatif lah tuh untuk membentuk komunitas stand up Indo Padang. Jadi waktu itu ada Mosidik kan, terus ada Ardi Birong juga waktu itu, senior dari stand up Indo Padang. Mereka berkoalisi gitulah kan. Dimana kalau kita bentuk stand up Indo Padang, nah di tanggal itu dibentuk stand up Indo Padang, dan tanggal 10 November itu dibikinlah open mic pertama stand up Indo Padang, dan di tanggal itulah Pras Teguh pertama kali stand up, ada Pras Teguh dan ada beberapa komika Padang lainnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong Bang Pras ya, Bang Pras yang sekarang udah menasional kayaknya, udah yang katanya udah komika pertama yang di YouTube. Iya, menurut survei ini dia lihat kan kayaknya di pesugihan YouTube sekarang. Pesugihan YouTube. Buka YouTube Bang Pras. Buka YouTube Bang Pras. Mana-mana ada dia ya. Di mana-mana ada dia sekarang, alhamdulillah lah buat dia. Rezekian lah. Iya. Ini kan ini sebuah komunitas atau gimana nih Bang stand up Indo ini Bang? Jadi stand up Indo Padang itu sebuah komunitas yang mewadahi teman-teman di Padang buat menyalurkan bakat stand up komedinya. Dan ini resmi di bawah naungan stand up Indonesia. Oh iya. Jadi di seluruh pelosok Indonesia ini ada komunitas stand up Indonya sendiri. Ada stand up Indo Medan, stand up Indo, bahkan di Sumbar juga ada stand up Indo Payakumbuh, stand up Indo Pekanbaru, ada semua, dan kita semua terkoneksi di dalam stand up Indonesia gitu. Jadi mau kemanapun kita di Indonesia, kita udah pasti ada teman. Nah gitu. Jadi resmi lah. Kita udah dibilang ormas. Ya. Jadi apapun yang disampaikan mungkin sedikit banyak netizen pasti mendengarkan ya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya. Nah kan di teman-teman mungkin yang menonton saat ini ya ada rasa ingin gimana ya kok bisa masuk stand up Indo Padang ini, atau gimana saya pengen jadi komika itu. Apakah saya harus bergabung ke komunitas stand up Indo Padang dulu, atau ya gimana caranya ini? Kalau untuk jadi komika disarankan memang gabung ke komunitas. Lebih baiknya ke komunitas yang di bawah naungan stand up Indonesia, kayak stand up Indo Padang, stand up Indo yang lain-lain lah misalnya kan. Supaya di situ kita pertama bisa belajar, yang kedua kita bisa dapat informasi penting terlebih dahulu mengenai industri stand up komedi di Indonesia. Biasanya kalau ada event-event stand up komedi nasional, itu yang tahu informasi pertama dulu itu ya stand up Indonesia. Dan untuk masuk ke komunitas stand up Indonesia itu mau stand up Indo Padang, stand up Indo lain-lain itu nggak susah, cuma datang open mic doang. Kita nggak ada bikin registrasi, nggak ada formulir pendaftaran, nggak ada gitu kan. Jadi datang mau gabung dan mau berkontribusi buat kemajuan komunitas itu doang gitu. Pasti diajarin lah sama senior-senior gitu. Nah, ya mungkin bisa DM di Instagram ya? Bisa DM di Instagram, bisa hubungi nomor CP-nya di bio Instagram kan. Ya, karena saat sekarang ini kan stand up Indo itu ya para komika ini lagi naik daun nih ya, posisinya lagi banyak diperbincangkan di dunia YouTube-an. Kurang lebih. Ya bagi yang belum menjadi komika dan saya pengen nih, gimana caranya Bang? Apa ya ngobrol aja dulu, cerita aja dulu, nanti setelah itu masuk deh komunitas, atau ya nggak tahu apa-apa bisa aja masuk ke komunitas stand up Indo Padang, nanti akan diajarkan atau gimana Bang? Iya. Kami menerima semua orang buat gabung ke komunitas ya. Jadi kami nggak ada batasan umur, batasan gender, atau dia harus mahasiswa, atau nggak ada. Siapa yang punya kemauan stand up, ayo gabung. Cuman coba dulu sekali open mic kan, coba naik panggung dulu aja gitu kan. Ntar supaya yang kita lihat pertama itu adalah mental dulu kan, mental dan kemauan buat naik panggung gitu. Karena buat belajar stand up itu tuh udah pasti diajarin sama abang-abang yang ada di komunitas kan. Tapi percuma aja diajarin stand up, kalau nggak ada mental buat maju, nggak ada kemauan buat maju ke atas panggung, ya ngapain diajarin gitu kan. Makanya kalau pengen gabung komunitas, datang aja open mic, coba aja buat materi dulu sendiri-sendiri kan. Coba kami ya nggak ada masalah kalau baru-baru itu misalnya kurang lucu Pak. Kami juga berawal dari sana awalnya gitu kan. Setidaknya lihat-lihat dulu, nanti kan udah boleh dilihat ya, belajar di situ, nanti baru bisa
bikin-bikin. Bisa boleh. Bahkan ada juga tuh penonton kami yang udah misalnya dia datang 10 kali nonton open mic kan, tiba-tiba di open mic selanjutnya dia ikut latihan. Mungkin dia lagi nge-scan ini kan, mempelajari oh gini cara stand up. Jadi dia belajar sendiri di rumah dulu gitu kan. Nah, kita ke stand up Indo Padang FC yang insya Allah tanggal 12 Bang. Tanggal 12 September. Bikin charity nih Bang. Nah, di Instagram saya lihat itu akan tanding di mini soccer Saudagar Minang ya, Iya, di GOR ya. dengan para influencer Kota Padang ya Bang. Influencer Sumbar lah. Oh, Sumatera Barat. Ya. Gimana nih Bang kita? Jadi awalnya kan ini BSK yang pertama kali ngajak kita. Mungkin niat awalnya itu stand up Indo Padang ngelawan Regis umum aja. Awalnya gitu. Cuman menurut kami entertainmentnya kurang dapat. Iya. Dapat sih entertainmentnya dari kami, hiburannya kan, cuman kurang dapat gitu kan. Gimana kalau untuk pertama ini kita langsung boom kan aja lawan influencer Minang gitu kan. Kebetulan kami juga ada beberapa kenalan influencer, BSK juga ada beberapa kenalan influencer. Jadi dicoba diajak karena mereka tertarik gitu kan, tertarik yang dimana ini bikin antusiasme kita sebagai talent dan orang-orang yang lihat postingan itu juga wah seru nih men, pengen nonton dan lain-lain gitu kan. Tidak menutup kemungkinan teman-teman influencer, teman-teman stand up Indo Padang juga bakal nge-campaign acara ini di sosmed pribadinya. Maka tersebarlah campaign fun football yang sebenarnya itu gitu loh. Ditambah ini juga charity laga amal lah jatuhnya gitu kan. Iya. Kalau dari stand up Indo Padang itu kurang lebih ada 15 orang ya. Ada Dival, ada Tile sebagai kiper, ada Wahyu juga, ada Adit Pogba juga, ada Rin Hermana, ada Fahri, ada Adian, ada Faldo, ada Yogi, ada Diwa, ada siapa lagi tuh ya, dan beberapa lagi lah. Kami total 15 orang kalau nggak salah. Ya. Kalau dari influencernya seingat Diva itu ada Fight Brotherhood, rapper dari Padang Panjang, ada Adim MF, ada Pinky Prananda, penyanyi Minang juga kan, ada Ribut Dara Badara. Iya, ada. Ada Ribut Dara Badara. Mantap ya. Ada Ajo Buset. Dan kami juga ngundang 2 pemain senior semen Padang, Rengkiar Diles. Oh, alhamdulillah. Ya. Ada Rudi Doang. Nanti kipernya tuh si Fight Brotherhood. Terus nanti ada Jib Ijib juga dari Minang Lip, ada Utalapau, ada Desbi Sugari, ada banyak lah pokoknya influencer aja sampai terbentuk 2 tim. Masya Allah, nah, keren nih. Tunggu ya teman-teman, tanggal 12 jam berapa nih nanti? Tanggal 12 kita mulai kick off jam 4 sore. 4 sore ya? Iya. Sekitar 2 jaman atau? 2 jam men ya. 2 jam, dan itu pertandingan bakal full gimmick nanti. Masya Allah, akan seru, bahkan akan tertawa terus kayak ini. Semoga tertawa terus. Jadi kami tuh sekarang kalau tim-tim profesional kan mempersiapkan diri kayak latihan. Iya betul. Mau latihan koordinasi, latihan basic, teknik dan lain-lain. Kalau kami dari sekarang itu udah mempersiapkan gimmick. Iya. Iya, kita mau ngapain ntar gitu kan? Ntar mau ngelakuin hal lucu apa? Kita malah mempersiapkan hal itu. Karena backgroundnya yang ya komika tadi ya. Entertain tadi lah. Tujuannya entertain tadi. Gitu. Hibur tadi ya. Iya. Nah, ini kan charity event charity ya Bang. Ini akan didonasikan kemana nih Bang kira-kira? Event charity ini akan didonasikan ke kitabisa.com. Dan Diva juga meminta teman-teman BSK saat itu, dan alhamdulillah teman-teman BSK juga kooperatif akan hal ini. Yang dimana ini tidak ada bisnisnya sama sekali. Walaupun mungkin teman-teman BSK nyari sponsor dan lain-lain, itu tuh sponsor untuk menutupi produksi acara. Misalnya untuk bayar lapangan, konsumsi teman-teman stand up Indo Padang influencer gitu kan, minumnya atau snacknya. Nanti sisa keseluruhannya bahkan kita juga buka registrasi buat umum. Kan juga ada tuh beberapa orang pengen main sama influencer stand up Indo Padang. Seluruh uang itu nanti akan kita donasikan ke kitabisa.com regional Sumatera Barat. Jadi memang laga full buat amal gitu. Gitu. Dan semoga aja insya Allah bermanfaat untuk orang banyak yang membutuhkan itu ya. Amin. Nah ini akan seperti yang bilang akan ada booth-nya untuk penyerahan dana untuk masing-masing, atau akan ada orang yang berkeliling meminta dana kepada penonton atau gimana Bang? Atau ada link saja? Ya benar.
Kalau untuk di sosial media itu kami bikin bentuk link. Kalau untuk di acara mungkin ada beberapa metode yang seperti Bang Nur sampaikan tadi. Mungkin ada orang yang keliling, ada juga booth-nya. Mungkin juga ada bakal scan QR juga dan lain-lain nanti. Dan kami juga di situ untuk orang-orang bersedekahnya tuh semampunya, sebisanya. Kami juga nggak bakal ngasih nominalnya kecuali buat registrasi buat main ya kami juga ngasih. Kalau mau main sama kami segini harganya sesuai sama yang BSK lakukan pada beberapa. Berarti ada yang umum boleh ikut gabung? Iya, cuma terbatas. Iya, terbatas ya. Kalau nggak salah 5-7 orang doang. Itu nanti dibuka di ketika acara atau sudah ada open? Mungkin kalau nggak salah udah dibuka, kalau nggak salah udah diumumkan, tapi lihat saya nih ada atau belum dibuka. Dia BSK-nya nanti itu yang buka tuh ya. Karena kalau dari Stand Up Indo Padang kan udah full tim. Iya, ini dari BSK-nya mungkin. Iya, dari BSK-nya. Mungkin mereka di internet mereka ya, kalau di sosial media wah udah ratusan mungkin nggak yang mau ikut atau mungkin yang terbentuk ya. Soalnya dari DM Instagram juga, Bang boleh main Bang, boleh. Iya, dan gitu, saya baca pun di Instagram gimana mau gabung, saya mau gabung. Iya, makanya gitu. Ini ya. Karena ini ya insya Allah event mungkin ya lumayan besar lah insya Allah nanti ya, karena Insya Allah, amin. Dan ini jatuhnya kan event pertama teman-teman BSK dan sportainment pertama juga buat Stand Up Indo Padang. Mungkin juga teman-teman influencer. Mungkin ntar bakal ada volume 2-nya yang bakal lebih besar lagi insya Allah. Gitu kan. Juga ada beberapa planning sih ke depannya. Karena mau pakai stadion lagi kan. wah insya Allah mantap. Planning gitu kan. Tercapai lah semuanya ya. Amin, amin. Nah, oke Bang, kita coba balik ke Stand Up Indo Padang yang tadi Bang. Untuk gimana kira-kira di Kota Padang atau Sumatera Barat ini tentang dunia per stand up Indo ini atau komika ini Bang? Apakah karena yang kita lihat saat sekarang ini prospeknya sedang naik, levelnya sedang naik, sedang ya mereka lagi berjaya. Apakah ini menjadi salah satu pekerjaan yang bisa perhitungkan lah ya. Iya. Kalau untuk antusiasme masyarakat Sumatera Barat lah ya terhadap stand up comedy ini, sebenarnya antusiasme itu naik turun. Dival tarik dari pertama kali Dival masuk di tahun 2016 itu tuh naik turun. Dimana misalnya kayak orang yang nonton open mic itu tuh kadang rame, kadang dikit. Pas show-nya juga kadang rame, kadang nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Ditambah kemarin juga sempat ada pandemi kan. Wah, itu tuh kacau banget tuh kan. Setelah pandemi kita coba ngerangkak lagi, bangun pasar, dan alhamdulillah sampai sekarang antusiasme masyarakat ya, terutama kayak milenial itu tuh ya menerima lah gitu, menerima. Dan kami setiap open mic itu alhamdulillah rame kan. Setiap ada stand up atau show itu rame gitu kan. Dan kalau untuk masalah ini bisa diperhitungkan atau enggak bisa diperhitungkan, cuman kita nggak bisa tergantung sama ini doang gitu kan. Jadi ibarat kita juga harus ada backup yang lain gitu kan. Karena rata-rata stand up comedian yang sekarang, mau itu yang mediocre atau yang udah pro dan nasional pun, mereka juga ada kerjaan yang lain. Contoh kayak TV misalnya atau konten. Jadi stand up comedy itu rata-rata ya kayak off air gitu kan, kayak apa. Jadi mereka nggak bisa ninggalin stand up comedy, tapi mereka nggak bisa stay doang di stand up comedy gitu loh. Dan kami juga melakukan hal itu, kayak bisa dibilang Wahyu dia kan stand up comedian di sini. Tapi dia nggak stay di dunia stand up, dia juga bikin konten gitu kan di TikToknya gitu kan. Jadi ada pemasukan tambahan juga dan stand up comedy juga nggak ditinggalin gitu loh. Ya bisa jadi pilihan, tapi kita harus berinovasi. Harus kreatif ya. Karena ya itu tadi nggak ada semuanya itu yang stay aman seterusnya ya. Iya benar-benar. Karena kayak tahun-tahun beberapa tahun lalu ada pandemi. Iya benar. Kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Iya. Nah, ini untuk yang cari itu tadi Bang. Kira-kira apakah akan ada the nextnya yang seperti Bang bilang dari level keduanya nih akan lebih wow lagi nih Bang? Insya Allah kalau ini sukses ya, kami bakal bikin yang volume 2 lah jatuhnya gitu kan, yang part 2-nya gitu kan. Jadi ibaratnya di event pertama ini kami kayak belajar bikin sportainment, ntar kekurangannya di mana, kesalahannya di mana, ntar kami perbaiki, kita maksimalkan di part-part selanjutnya gitu loh. Ini Bang, ini saya mau nanya ke Abang yang ke
menjadi komika di stand up Indo Padang ya. Iya. Dari awal kan di Minang ini kan agak sulit nih menerima hal seperti itu. Gimana Iya, iya. bangunnya itu Bang? Kalau itu sangat benar banget ya itu kan. Tapi masalahnya adalah di mana kita menyalurkan bakat ini di tempatnya gitu. Oke. Karena mungkin sampai detik ini nggak semua orang menerima entah itu di Sumbar atau nasional juga apa, cuman rata-rata milenial sekarang kita kerucutkan aja di Sumbar, alhamdulillah menerima. Jadi mulai dari warna komedi yang kita sampaikan itu kita juga menyampaikannya sesuai pada tempatnya. Misalnya lawan main kita adalah orang milenial, kita nyampaikan yang connect ke milenialnya, yang relate sama milenialnya. Misalnya tamu kita, penonton kita ada bapak-bapak pengusaha misalnya kan. Kita bikin materinya, menyampaikan materinya yang sesuai sama bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya yang nggak diterima itu bukan stand up komedinya, tapi apa yang disampaikan kadang Isinya, gitu kan. ya. Isinya kadang gitu loh. Karena takut blunder jadi salah, Iya. nyinggung-nyinggung agama atau politik. Benar, apalagi stigmanya sekarang stand up komedi itu kan memang udah bebas membahas apapun. Ya. Bahkan stand up Indo Padang pun kalau itu open mic ini kan ajang latihan para komika. Iya. Mereka bikin materi baru, mau ngetes lucu atau enggaknya dilatih dong gitu kan. Di open mic itu kita bebas mau bahas apapun. Kita mau bahas yang baik-baik aja atau mau bahas, mohon maaf, mau bahas agama, mau bahas hal-hal dewasa gitu, politik dan lain-lain gitu kan. Boleh membahas semuanya. Asal mempertanggungjawabkan materi itu sendiri. Ya. Dan memang nggak asal ngomong doang gitu kan, memang ada poinnya gitu kan. Takutnya kadang rata-rata ada komika-komika baru yang ternyata boleh bahas ini gitu kan. Jadilah, jadi dia ngomong-ngomong kasar doang gitu kan, isinya nggak ada, poinnya nggak ada. Itu nggak boleh, kami juga ngelarang akan hal itu gitu. Jadi setidaknya ada hal-hal yang ada SOP lah. Ada SOP ya. Nah, ketika ada seseorang yang tersinggung atau ya karena sering beberapa komika yang kena disomasi. Benar. Ini gimana mengatasinya, Bang? Karena kan pasti akan terjadi seperti Iya. itu kan. Pertama, kenapa penonton itu tersinggung? Yang pertama, jokes dari si komikanya nggak berhasil, entah itu nggak lucu atau nggak diterima sama si orang yang tersinggung gitu kan. Cara mengatasinya, kami juga pernah mengalami hal itu. Iya. Bukan ke komunitas tapi ke individu teman-teman kami, dan kami mengatasinya dengan baik-baik juga. Karena mau nggak mau, yang pertama itu adalah salah si komika. Mungkin dia menempatkan komedinya salah, terus dia juga menempatkan komedi ini kepada orang yang salah gitu kan, dari waktu yang salah juga gitu kan. Kita menyelesaikannya baik-baik, minta maaf gitu kan, dan kedepannya bakal ngerubah poin tersebut jadi yang lebih baik lagi gitu loh. Udah pernah beberapa gitu kan, rata-rata ya yang sama kayak awal tadi, kenapa bisa disomasi, tersinggung dan lain-lain, ya itu karena stigma sekarang stand up comedian itu udah bebas bahasa apapun, dan kadang dia nggak tahu tempat dan waktunya di mana gitu. Batasannya juga nggak tahu gitu loh beberapa gitu. Nah, Bang, stand up Indo kemarin sukses acara yang stand up Indo Fest ya. Ya, stand up fest. Stand up Fest ya. Iya. Nah, ini kan saya dengar nih, dan ya memang kebanyakan para stand up Indo atau komika kita sebenarnya ketika ada acara mereka mau mengeluarkan biaya untuk ya ikut hadir di situ tanpa, kalau sekarang kan kasihlah harga teman atau Iya, gimana nih menurut Abang? Apakah ada juga di Padang atau di tempat lain udah nasional ini? Ada banget yang kayak gitu tuh kan. Sebenarnya itu tuh lebih ke masalah komunikasi dan menghargai gitu kan. Dan deal-dealan di awalnya. Teman-teman ini stand up itu kan kalau dia ngisi di suatu tempat ya jatuhnya kerja. Iya, betul. Kerja itu kan mau nggak mau dibayar gitu kan, dan kami juga sangat menyayangkan ada istilah-istilah harga teman, harga ini. Justru kalau mereka teman kita, mereka mau ngebayar kita sesuai dengan budget yang ada gitu kan. Atau kecuali dari awal deal-dealernya memang udah masuk, misalnya isi acara kami dong, tapi kami belum ada budget misalnya kan, dari si komikanya setuju. Jadi diantara dua pihak ini nggak ada saling tersinggung dan lain-lain kan. Tapi yang malesnya di pihak penyelenggara acara, mereka ada budget
mereka nawarnya jauh banget gitu kan, dari itu bisa 50% malahan gitu kan, itu kan nggak etis sebenarnya gitu kan. Nah, stand up Indo Padang dan Komika itu pasti bakal ngasih rate yang sama. Tapi kalau untuk deal-dealannya mungkin beda. Mungkin kalau langsung Komika ya, mungkin Komika mungkin ada segan, mungkin deal-dealannya cukup ke press gitu kan. Tapi kalau sama stand up Indo Padangnya, deal-dealannya negosiasinya paling ke press dikit gitu kan. Kayak negosiasi lah, nego-nego, harga nego gitu kan. Dan seandainya penyelenggara itu ngepresnya terlalu jauh, misalnya 50%, kami dengan besar hati nolak itu, karena rate yang kami taruh itu adalah rate yang sudah semestinya, mulai dari pertama jam terbang si komik, misalnya komik senior, komik apa, durasinya, main di mana gitu kan, itu memang diperhitungkan gitu loh. Iya, jadi nah jika seperti yang Abang bilang tadi, jika ada penyelenggara yang memang ingin yang memakai jasa Abang, bisa hubungi ke Instagram aja atau gimana nih Bang? Iya, bisa langsung ke Instagram pribadi si komik atau nomor WA si komik langsung, atau hubungi ke komunitasnya kan. Iya. Nah, kita ke event charity nanti nih Bang. Insya Allah semoga ya banyak yang hadir, dan cuaca nih Bang, kita nggak tahu. Jadi musim hujan nih ya. Iya. Apa kendala yang akan dihadapi nanti mungkin ya, selain cuaca ada nggak masalah dari yang lain ini? Untuk kendala yang pertama tadi mungkin cuaca, kita nggak tahu gimana ya besok tanggal 12 September itu. Yang kedua waktu. Kita kan udah ngeset waktunya jam 4 sampai jam 6. Iya. Dan itu udah pasti kita bakal standby dari jam 3, belum dari gimmick-gimmick yang lain kan. Nah, kita bakal mengusahakan timeline pengerjaan itu tuh sesuai dengan timeline yang sudah dirancang ya. Dan kita nggak tahu ntar bakal terjadi apa kan, misalnya tiba-tiba ketinggalan sepatu bola, misalnya jemput rumah gitu, kita nggak tahu itu. Tapi untuk tim stand up Indo Padang FC-nya sendiri, kami udah menstrukturkan, udah merancang apa yang akan kami lakukan di hari itu. Nggak tahu ntar BSK udah ngerancang atau belum, atau tim influencer yang merancang sesuatu atau belum, kita nggak tahu. Tapi demi menyelamatkan eventnya, khususnya untuk tim stand up Indo Padang FC-nya, kami udah ngerancang apa yang akan kami lakukan. Plan B, plan A, plan B gitu kan. Nah, ya udah bakal. Nah, ya semua hal waktu sudah dipersiapkan, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu kondisi bakal gimana di lapangan ya. Semoga ya acara event ini yang pertama ya Bang ya. Iya, sportainment yang pertama. Semoga ada the next event. Amin. Dan ini sukses. Ya nggak mungkin aja bisa dilakukan dengan yang komunitas lainnya ya Bang. Benar. Nah, jika ada komunitas lain mau ngadain hal kayak gini juga, bisa ke Abang atau gimana nih Bang? Sebenarnya apapun komunitas ya, kalau bikin event kayak gini, jatuhnya kalau mau hubungin bukan ke Stand Up Indo Padang FC, tapi ke Bola Satukan Kita. Bola Satukan Kita. Karena Bola Satukan Kita adalah komunitas bolanya kan, gitu kan. Ibaratnya mereka ntar yang bakal mewadahi. Mereka ntar bakal yang misalnya kayak ya lapangan ntar di sini jam segini, tanggal segini gitu kan. Tapi kalau untuk merancang eventnya itu sama-sama gitu kan. Terakhir nih Bang, untuk pesan untuk pertama mungkin untuk para komika yang baru akan meniti karir ataupun yang baru mau mencoba berkarya di stand up Indo ya Padang, ada pesan mungkin? Kalau untuk teman-teman yang baru merintis itu tuh Diva ngambil dari diri Diva sendiri ya, pokoknya mentalnya biasa terus, karena medan stand up comedy itu panggungnya itu tuh kita nggak bisa nebak gitu kan, mau penontonnya ringan buat ketawa, mau penontonnya berat, pokoknya mentalnya biasa terus, komedinya biasa terus, jangan langsung ngambil kesimpulan dari satu panggung gitu kan. Wah, misalnya nggak lucu di panggung ini, wah kayaknya bukan bakat saya stand up, jangan langsung ngambil kesimpulan itu, pokoknya dicoba terus sampai ntar udah dapat caranya sendiri gitu. Nah, ini untuk pesan untuk acara nanti nih Bang, event charity nanti gimana? Ya, semoga di acara nanti semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencananya. Mungkin kayak insya Allah semoga cuaca juga aman-aman aja, dan teman-teman IP yang lain kayak teman-teman Stand Up Indo Padang FC, teman-teman BSK, teman-teman influencer, dan semua penyelenggaranya juga melakukan ini tepat waktu gitu kan, nggak ada yang miss, karena ini event pertama
walaupun ntar ada yang miss itu jadikan pelajaran juga buat event selanjutnya gitu. Untuk yang mau donasi atau apa bisa ke Instagram atau gimana? Ini boleh satukan kita sumbar di Instagramnya, ntar dikasih link sama BSK-nya. Mungkin bakal ada dibikin poster juga berupa barcode dan lain-lain ntar sama BSK. Oke Bang, terima kasih Bang. Alhamdulillah sudah hadir di Bang Nur Podcast. Semoga apa yang Abang sampaikan bermanfaat bagi yang nonton. Amin, amin.